Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Afifatur Rahma dari kelas MKS 1C dengan NIM 1264062121113. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis, mulai daripada masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa tabi'in. Baik, langsung saja yang pertama yaitu masa Rasulullah. Masa Rasulullah ini merupakan masa awal pertumbuhan hadis. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya Al-Quran dan sekaligus masa wurudnya atau datangnya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman amaliyah dan ubudiyah mereka. Pada masa ini umat Islam dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasul sebagai sumber hadis. Pada masa Rasulullah ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu cara Rasulullah menyampaikan hadis, yang kedua yaitu cara sahabat menerima hadis, dan yang ketiga yaitu penulisan hadis. Cara Rasulullah menyampaikan hadis. Rasulullah menyampaikan hadis dengan 3 cara. Yang pertama, melalui majelis al-ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk para jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya. Yang kedua yaitu melalui sahabat tertentu. Dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu melalui istri-istrinya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis melalui istri-istrinya. Cara ini beliau lakukan untuk hal-hal sensitif seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut suami istri. Poin yang kedua yaitu cara sahabat menerima hadis. Pada masa Rasulullah ada 4 cara sahabat dalam menerima hadis. Di antaranya yaitu yang pertama, mendatangi majelis-majelis taklim yang diadakan Rasulullah. Kegiatan para sahabat mendatangi majelis-majelis taklim Nabi merupakan suatu aktivitas yang sangat ditekuni oleh para sahabat. Yang kedua yaitu ketika Rasulullah menghadapi sesuatu. Ketika Rasulullah menghadapi peristiwa tertentu, maka beliau menyampaikan dan menjelaskan hukumnya kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Yang ketiga yaitu jika terjadi sesuatu pada diri sahabat. Jika terjadi sesuatu pada diri sahabat, lalu mereka tanyakan hukumnya kepada Rasulullah, maka beliau memberikan fatwa atau penjelasan hukum tentang peristiwa tersebut. Yang keempat yaitu ketika sahabat menyaksikan perbuatan Rasulullah. Para sahabat sendiri menyaksikan Rasulullah melakukan suatu perbuatan dan seringkali yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Poin yang ketiga yaitu penulisan hadis. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis belum dikodifikasi secara resmi. Rasulullah tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk menulis atau membukukan hadis. Bahkan, Nabi pernah melarang untuk menulis hadis. Hal itu dikarenakan khawatir nanti akan tercampur dengan Al-Quran. Namun, ada juga hadis lain yang menjelaskan bahwa ada beberapa sahabat tertentu yang diperbolehkan menulis hadis. Masa yang selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini terdapat 4 kepemimpinan kekhalifahan, yaitu yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menerapkan sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Bagi Abu Bakar, keberadaan saksi menguatkan atas kebenaran bahwa hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar tidak akan menerima periwayatan hadis tanpa adanya saksi.
Padahal Abu Bakar adalah sahabat yang telah lama bergaul dan sangat akrab kepada Nabi, mulai dari masa sebelum Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Selain faktor kehati-hatian, faktor lain yang menyebabkan Abu Bakar hanya meriwayatkan hadis sedikit yaitu: pertama, Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Ketiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangatlah singkat. Masa yang kedua yaitu masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga menerapkan kritik sanad. Imam Ibnu Qutaibah berkata, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat menolak keras memperbanyak periwayatan hadis atau datangnya suatu hadis tanpa adanya saksi, sehingga Umar bin Khattab memerintahkan untuk mempersedikitkan periwayatan hadis. Hal ini dilakukan karena umat Islam telah tersebar di berbagai daerah dan mulai banyaknya orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, sehingga kekhawatiran terjadinya tadlis dan kebohongan dari orang-orang munafik. Umar bin Khattab telah menerapkan aturan yang cukup ketat kepada para periwayat hadis, tujuannya agar konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Masa yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Pada zaman ini, periwayatan hadis banyak terjadi dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Utsman bin Affan menyerukan kepada umat Islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan periwayatan dengan cara tidak meriwayatkan hadis yang tidak didengar pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Akan tetapi, seruan itu terlihat tidak begitu besar pengaruhnya, sebab pribadi Utsman bin Affan memang tidak sekeras pribadi Umar bin Khattab. Utsman bin Affan juga tidak mengharuskan keberadaan saksi sebagai syarat utama dalam penerimaan hadis. Selain itu, karena wilayah Islam telah makin meluas dan luasnya wilayah Islam menyebabkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis. Masa yang selanjutnya yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Dalam masa terakhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam sangat berbeda dengan situasi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat, sehingga menimbulkan persengketaan antara sesama umat Islam. Persengketaan tersebut pada akhirnya melahirkan sekte-sekte baru dalam agama Islam, yang menjadi cikal bakal munculnya hadis palsu. Yang terakhir yaitu masa tabi'in. Sebagaimana para sahabat besar, para sahabat kecil dan tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja beban mereka tidak terlalu berat dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat. Hal ini dikarenakan pada masa ini Al-Quran sudah dibukukan dalam satu mushaf, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas. Banyak sahabat atau tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Para sahabat pindah ke daerah baru sekaligus membawa perbendaharaan hadis yang ada pada mereka, sehingga hadis-hadis tersebar di berbagai daerah di mana ini dikenal dengan Intisyar ar-riwayah atau masa penyebaran periwayatan hadis. Namun pada masa ini muncul kekeliruan periwayatan hadis ketika kecermatan dan sikap hati-hati melemah. Periwayatan tidak semata-mata menyangkut hadis-hadis dari Nabi, tetapi juga hadis dari sahabat dan tabi'in. Pada masa ini kemunculan hadis palsu yang dimulai pada masa Ali bin Abi Thalib juga bertambah banyak. Berikut ini adalah langkah untuk menghadapi terjadinya kekeliruan dan pemalsuan hadis menurut para ulama. Yang pertama yaitu melakukan seleksi dan koreksi tentang nilai hadis atau para periwayatnya. Yang kedua, hanya menerima riwayat hadis dari periwayat yang sikat saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang sikat. Yang keempat yaitu mensyaratkan tidak adanya kas yang berupa penyimpangan periwayat sikat terhadap riwayat lain yang lebih sikat. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi hadis palsu, mereka meneliti sanad dan rijal al-hadis dan bertanya kepada para sahabat yang masih hidup pada masa itu.
Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.